Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, Sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang di atas ini orang-orang yang dipilih oleh masyarakat untuk mengurus orang banyak di Kepulauan Riau. Ada Bapak Gubernur, karena kesibukan diwakili oleh Bapak Staf Ahli Bidang Kesra. Ada Bapak Wakil Bupati Natuna. Ada juga bersama kita di tengah kesibukan tetap bisa hadir Bapak anggota DPRD, Bapak anggota DPD, dan orang-orang yang diberikan Allah amanah tak dapat disebut satu persatu, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama. Insya Allah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Gambar yang ada di depan itu adalah gambar Masjid Jami' Al-Muhajirin. Sedangkan yang aslinya ini. Kalau ada yang heran kenapa tak sama, memang begitu. Kita pun kadang kalau jumpa sama orang, waktu digambar bukan main mantap. Pas jumpa, mantap juga. Aha. Makanya tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Tanda orang kenal mesti berjumpa. Kau kenal dengan Pak Fulan? Kenal. Di mana kau kenal? Ku tengok balehonya memanjat-manjat sampai ke pokok kayu. Kapan itu? Pilkada. Habis itu ada dia datang? Enggak. Maka berjumpa. Bertemunya di mana? Di dalam masjid. Jadi masjid adalah tempat membangun perjalanan sejarah Islam. Nabi sampai di Taif setelah naik onta 8 hari 8 malam dari kota Makkah Al-Madinah. Yang pertama kali dia bangun masjid. Sampai di kota Al-Madinah Al-Munawwarah yang dibangun masjid. Diutus sahabat Nabi namanya Ammar bin As pada masa Khalifah Umar bin Khattab menyeberang Laut Merah sampai ke Afrika Utara. Di tengah kota bernama Fustat. Fustat berubah menjadi Kairo. Yang pertama dibangun masjid. Lalu kemudian ketika ulama-ulama sampai ke negeri Melayu, sampai ke Aceh, yang dibangun masjid. Turun Aceh, Kesultanan Melayu Langkat di Tanjung Pura, yang dibangun masjid. Sebelah kiri sampai tegak berdiri sampai hari ini. Masuk ke kota Medan, Kerajaan Melayu Delhi, tegak berdiri sampai hari ini. Masjid Raya Al-Masun. Turun ke bawah, masuk ke Kerajaan Siak Sri Indrapura di tepi Sungai Siak, sampai hari ini masih tegak berdiri. Masjid. Jadi kalau mau kekal abadi tak mati sampai hari kiamat, mesti membangun masjid. Pak Camat bangun masjid, Pak Bupati bangun masjid, Pak Wali Kota bangun masjid, Pak Gubernur bangun masjid. Presiden Insinyur Soekarno di tengah kesulitan ekonomi negara Republik Indonesia baru saja menang melawan Belanda dan Jepang. Sampai hari ini masjid kebanggaan kita, masjid itu diberi nama Masjid Istiqlal. Sekarang kemana kita pergi di seluruh penjuru Indonesia, dari Sabang sampai Papua, tegak berdiri masjid. Bangunannya khas, atapnya tak pakai kubah, tapi arsitektur Masjid Kesultanan Demak. Wali Songo membangunnya, dipakai itu di seluruh kabupaten kota se-Indonesia. Masjid Muslim Pancasila. Hari berganti, musim berubah. Orde lama tumbang, orde baru berganti, masa reformasi, tapi ada yang kekal abadi, masjid.
jangan mati sebelum bangun masjid. Jadi pesan ke anak-anak, ibu kandung mereka 9 bulan 10 hari, mereka susukan 2 tahun, tapi pesannya adalah, anakku, kau bangun masjid. Jadi bupati tak lama, paling lama 2 periode, itu pun kalau tak datang KPK. Jadi gubernur paling lama 10 tahun, hisabnya di akhirat lama sekali. Apalagi kalau tak amanah, dituntut di hadapan Allah. Tapi kalau bangun masjid, subuh, zuhur, maghrib, asar, duha, tahajud, witir, idul fitri, idul adha, gerhana bulan matahari, minta hujan istisqa, anak-anak mengaji dari maghrib ke isya, emak-emak sore wirid yasin, maka mengalir pahala. Doakan sebelum mati Abdul Somad bisa bangun masjid. Masjid apa namanya? Ya Masjid As-Somad lah. Ini malam ini nampak anak-anak kecil, mereka ini merekam ini dalam kepalanya, dia pulang nanti dia berpikir sebelum tidur, terngiang ceramah Ustaz Somad di telinganya, maka dia terpikir, nanti aku kalau lajang aku bangun masjid. Mudah-mudahan setiap anak-anak ini bangun masjid insyaallah, amin. Jadi kau bangun masjid, jadi pakai duit apa? APBD. Bagaimana kalau orang bangun masjid pakai APBD, APBN Pak Ustaz? Maka dia pun juga mendapatkan pahalanya. Kenapa? Karena ada kekuasaan di ujung jari tinta pena, bangun masjid dengan tanda tangan. Kau orang kaya, bangun masjid dengan kekuasaan, dengan harta, karena semua ini barang titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah masjid ini nanti sesuai dengan bentuk gambarnya insya Allah, amin. Untuk sementara, kalau tak mau mandang masjid, pandang gambarnya aja dulu. Insya Allah sampai niat baik. Menaranya sudah cantik luar biasa. Masjid Nabawi tak ada menara. Bilal naik ke atas atap azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak ada atap, tak ada menara. Lalu kapan menara ini muncul? Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, diutus seorang laki-laki sahabat Nabi namanya Ammar bin As. Setelah melewati gurun pasir, menyeberang Laut Merah sampai ke sebuah kota. Kota itu didirikan oleh Alexander the Great. Kota itu bernama Alexandria, 200 km dari Kairo. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, bisa umroh singgah kita ke Alexandria. Sampai di sana, ditengoknya di tepi laut Mediterania, ditengoknya di tepi laut, nampak ada tempat api. Kita menyebutnya mercusuar. Karena orang di tengah laut, dia tak tahu mana daratan, gelap gulita. Supaya tahu dia kemana dia mendarat, menengok api. Api bahasa Arabnya nar. Tempat api manaroh. Manaroh, tempat api. Orang kita menyebutnya menara. Bahasa Arabnya manaroh, bukan munaroh. Manaroh. Dulu aslinya di atas ini tempat api, dibuang apinya, diambil menaranya, naik orang ke atas mengumandangkan azan supaya suara ke penjuru kota. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang sebelumnya hanya di atas atap rumah, makin tinggi. Hari berganti, musim berubah. Sekarang kalau kita tengok, api tak ada lagi, orang pun tak ada naik. Kenapa suara bisa naik? Orangnya di bawah. Apa namanya itu? Toa itu merek. Sama macam di kampus tempat saya mengajar, Honda dilarang parkir. Terus kalau Suzuki, maka speaker, speak, ngomong, tukang ngomong, dia yang naik ke atas, lalu kemudian kabelnya turun ke bawah.
turun kabelnya ke bawah, menyambung ke muazzin, orangnya di bawah, suaranya naik ke atas. Lalu kemudian kabelnya tadi menyambung ke imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullah. Jamaah bertanya, Pak Imam boleh bertanya? Boleh. Apa yang mau kau tanya? Apa hukumnya sholat baju kena tai burung? Mana ada baju kena tai burung, kata Imam? Itu kabelnya nyambung sampai ke atas. Kabelnya di ciri merpati. Menjadi pembahasan dalam bahsul masail Nahdlatul Ulama ketika saya jadi sekretaris di Provinsi Riau Daratan. Jadi kemajuan teknologi tidak membuat kita menjadi sulit beragama, justru menjadi mudah beragama. Jadi Islam tidak melarang peradaban luar untuk masuk ke dalam masjid. Jadi kalau dikatakan kalau tidak ada di zaman Nabi berarti bid'ah, maka Masjid Jami Al-Muhajirin ini dua bid'ah besar. Itulah dua menara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak begitu memandangnya, karena dia baik-baik saja dan bisa untuk membantu sarana prasarana untuk melaksanakan ibadah. Begitu juga dengan masjid yang cantik. Zaman Nabi SAW tidak ada itu kubah di atas. Carilah buku sejarah tentang kubah Masjid Nabawi, tak ada. Dari mana datangnya kubah? Dari arsitektur bangunan Bizantium. Ada seorang laki-laki namanya Bizan, dia bangun peradaban namanya Bizanti. Ada seorang laki-laki namanya Alexander, dia bangun kota namanya Alexandria. Ada seorang laki-laki namanya Konstantin, dia bangun kota bernama Konstantinopel. Maka ciri khas bangunan Bizantium, atap di atas melengkung. Kenapa dibuat melengkung? Karena batu yang disusun sehingga tak jatuh, sehingga tengahnya tidak terlalu banyak tiang. Jadi kalau kita pergi ke bangunan-bangunan di Turki bekas kekuasaan Bizantium, Konstantinopel, itu nanti Bapak Ibu tengok ada batu disusun sehingga dia menjadi melengkung. Karena batu ini ukurannya atas besar, kecil bawah kecil, maka dia menyatu tak jatuh. Susah untuk menceritakannya. Mudah-mudahan nanti kita bisa pergi ke sana insyaallah. Amin. Nanti waktu Bapak pergi ke sana menengok melengkung tiangnya, tak ada tiang di tengah, barulah ingat, oh ini kata Ustaz Somad dulu. Apa gunanya kalau dibuat dia melengkung? Kalau dia melengkung tak terlalu banyak tiang di tengah. Kalau tidak terlalu banyak tiang di tengah, apa gunanya? Sholat tak putus. Dan yang paling penting, waktu Ustadz ceramah tak ada yang bersandar ke tiang. Oh, Ustadz nyindir kami yang di dalam nih. Tidak, aku tak nampak entah bersandar entah tidak. Karena yang kelihatan hanya bapak-bapak. Karena sholat itu paling bagus sopnya tak putus. Dan ketika Ustadz ceramah sampai ayat dan hadis itu ke telinga jamaah. Kalau tiangnya terlalu banyak, menyangkut ayat itu ke tiang-tiang. Apa yang kau dengar dari ceramah Ustadz tadi? Entah kemana ayat sama hadis, agaknya tersangkut. 35 tiang halangannya. Dan 35 tiang ini bagusnya, tiang ini bagusnya supaya orang di daerah Masjid Jami Al-Muhajirin ini tetap terus rajin datang insyaallah. Amin. Karena kalau dia tak datang, orang akan bilang, "Gimana sholat berjamaah di Masjid Jami Muhajirin? Lebih banyak tiang daripada orang." 35 tiang hampir cukup rukun untuk sholat Jumat. Menurut mazhab Syafi'i, sholat Jumat itu mesti ada 40 orang laki-laki sehat, tidak musafir, mukim. Tinggal tambah 5 tiang lagi, sah sholat Jumat. Jadi masjid tidak hanya sebatas bangunan, tapi juga di dalamnya ada arsitektur.
Pak Ustadz, anak saya mau saya kirim ke Mesir. Anaknya tidak mau jadi ustadz, anaknya rajin menggambar. Kalau anak yang suka rajin menggambar, dia mau jadi insinyur, arsitek, dia mau masuk ITB, bagus dikirim ke Mesir atau ke Bandung? Bagus dia ke Bandung. Kalau dipaksa juga dia ke Mesir, dia tidak jadi Musa, dia jadi Fir'aun nanti balik. Makanya anak tanya baik-baik, kau mau kuliah nak? Ya. Hobi kau apa? Menggambar-gambar bangunan, aku suka. Kalau gitu kau pergi ke Bandung, masuk ke Institut Teknologi Bandung, gambar. Tapi yang kau gambar adalah masjid. Dia akan masuk surga dengan gambarnya, insya Allah. Ada yang masuk surga dengan ustadznya, dengan tausiahnya, dengan ilmunya. Tapi tidak bisa kita paksakan orang. Stres dia menghadapi orang banyak tak pandai. Tak bisa dia ngomong depan orang banyak, dipaksakan juga keringat dingin, pendek umurnya. Tapi kalau dia di depan laptop, depan komputer, depan kampas menggambar, dia lancar. Maka silakan kau bangun masjid, tapi bukan dengan kekuasaan, tapi dengan gambar menggambarmu. Ini tidak ada nampak di hadapan kita. Dan arsitek yang membangun masjid ini tidak maju ke depan untuk memberikan kata sambutan. Yang naik ke depan ini protokol, qori, pembaca sari tilawah, Bapak Ketua Panitia, Ketua Yayasan, lalu kemudian Pak Gubernur, dan kemudian Ustadz Somad. Belum pernah lagi lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok, protokol memanggil. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan yang akan disampaikan oleh arsitek. Walaupun masjid ini cantik dan jadi karena mereka, insya Allah semua diberikan Allah kemampuan dan kelebihan. Hanya saja ada yang kelebihannya pada bicaranya, ada yang kelebihannya pada otaknya, ada yang kelebihannya pada kuasanya, ada yang kelebihannya pada uangnya, ada yang kelebihannya pada rupanya. Maka jangan pilih-pilih orang. Yang paling mulia di antara kita semua, inna akramakum indallahi atqakum. Arsitek kalau dia ngaji orang masjid, tidak akan dia buat WC menghadap kiblat, karena dia tahu bahwa orang Islam tidak boleh menghadap ke kiblat, tak boleh membelakangi kiblat. Kata Nabi, menghadaplah ke kanan atau ke kiri, menyamping kiblat. Kalau dia tak ngaji, dimintakan gambar WC masjid. Kalau dia ngaji, tak akan dibuatnya WC berdiri, pasti WC-nya jongkok. Kenapa? Karena diajarkan dalam hadis Nabi, orang mesti buang air kecil jongkok. Ternyata yang mengamalkan jongkok itu siapa sekarang? Orang Jepang, orang Korea. Bukan karena pesan Nabi, karena mereka tak percaya kepada hadis, tapi karena bukti medis kesehatan. Kalau dia jongkok, maka habis air kencingnya, tumpah semua. Tapi kalau dia berdiri, keluar sikit, lalu kemudian tersisa sikit, tersisa, menumpuk, itulah menjadi kristal. Ditembak, salah tembak, putus sama pistolnya sekalian. Oleh sebab itu, maka anak-anak, bapak ibu yang mau jadi dokter, silakan. Dia nanti akan menjelaskan manfaat kencing jongkok. Dia mau jadi arsitek, silakan. Dia akan menjadi arsitek yang ngaji, sehingga ketika dia bangun masjid ada emperannya. Coba tengok Masjid Jami Al-Muhajirin, di atas ada emperan. Apa emperan itu Pak Ustadz? Balkon. Apa balkon itu Pak Ustadz? Teras. Apa teras itu Pak Ustadz? Kau orang mana? Kau tak tahu? Gunanya untuk apa? Perempuan yang dalam keadaan maaf haid, halangan, uzur, tidak boleh masuk masjid, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh iktikaf, tidak boleh tawaf. Tapi dia mau mendengarkan pengajian. Di mana dia mendengarkan pengajian? Di teras, di balkon, di emperan. Siapa yang membuatkan ini? Arsitek yang mengaji. Bekerja sama kita,
terwujudlah masjid. Jadi nampaknya memang masjid, tapi di dalamnya ada kekuasaan, di dalamnya ada hartawan, di dalamnya ada arsitektur, di dalamnya ada khatib, di dalamnya ada muazzin, di dalamnya ada jamaah. Di mana kita berkumpul? Berkumpul di masjid. Orang kalau sudah berkumpul di masjid berjamaah, kenal mengenal, saling tolong menolong, insya Allah bersama di Masjid Jami Al-Muhajirin, bersama juga kita nanti di surga Jannatul Firdaus. Ini pembahasan yang pertama. Sampai ke berapa nih Pak Ustadz? Sama, 60 menit selesai. Yang kedua, masjid yang paling bagus. Ini kalau mau meniru saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Papua, dari Aceh sampai ke Timika, kalian kalau mau bangun masjid, datang main-main ke Batam, tengok Masjid Jami Al-Muhajirin, pinggir jalan, letak strategis, parkir luas. Allahu Akbar. Ini kadang kita menengok masjid di belakang ruku, orang dah mau mampir, tak jadilah, takut dia parkir. Padahal kalau lebar parkirnya pun dia tak juga ke masjid. Tapi menjadi alasan. Kenapa kau tak ke masjid? Payah parkir dalam. Kenapa kau tak ke masjid? Sudah lewat beloknya salah. Kenapa kau tak ke masjid? Kusangka tadi bukan masjid karena ruko. Ini langsung tempat strategis. Orang yang memperjuangkan tapak Masjid Jami 30 tahun yang lalu, kalau dia masih hidup, mudah-mudahan diridhoi Allah hidupnya. Kalau dia sudah meninggal dunia, inilah amal jariah dia, lapang alam kuburnya, selamat dari azab kubur, dan diberikan Allah raudhatun min riyadil jinan. Kuburnya itu salah satu dari taman-taman surga. Kenapa? Karena tempat cantik, strategis. Orang mau belanja terdengar suara azan, singgah. Orang mau kemana-mana minum kopi, ada sesuatu urusan, terdengar suara azan, singgah. Tidak ada satu halangan apapun. Maka di mana-mana kota sekarang yang paling sulit adalah membebaskan. Sudah sempat dibangun ruko, sudah sempat dibangun bangunan, mau bangun masjid, peluasannya sulit. Maka kalau ada kota-kota baru, kabupaten kota pemekaran baru, maka pemimpin-pemimpin berpikir bagaimana tata kota, berpikir di sini masjid, di sini masjid, di sini masjid. Karena kalau sudah terjadi, maka untuk membebaskannya amat sangat sulit. Ini contoh yang amat sangat baik untuk dimanapun orang berada. Ustaz kan ceramahnya di Batam. Bagaimana orang di sana mengambil pelajaran dari Masjid Al-Muhajirin? Memang ceramahnya di Al-Muhajirin Batam, tapi tausiah kita malam ini di-share ke seluruh dunia, ditonton melalui channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Mereka ambil pelajaran fa'tabiru ya ulil absar, bagaimana letak tempat strategis. Ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah, lalu kemudian orang mengasih tanah, buatlah tanah ini ya Rasulullah. Nabi membayar tanah itu. Kenapa? Karena dia ingin dapat amal jariah wakaf. Padahal amal jariah sebagai Nabi cukup. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Jadi Nabi sudah cukup, selesai. Dia mau mengajarkan kepada umatnya, walaupun orang mengasih tanah, dia bayar karena dia ingin mendapatkan amal. Makanya kalau ada pembebasan tanah 1 meter 500.000, 1 meter 1 juta, berhenti. Masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu sore-sore jalan sama suaminya, dipukulnya bahu suaminya, berhenti bang, berhenti bang, berhenti bang. Ini penting ini. Apa ini? Diskon. Berhenti bang, berhenti bang. Apa ini? Pembebasan tanah. Rumahmu luas, besar, megah, tinggi, menjulang, tapi begitu meninggal dunia, anak-anak mulai menjual, dibagi kepada ahli waris. Anak pertama, kedua, ketiga, menantu, cucu, habis. Tidak ada sejengkal pun di rumah itu yang bersedia menerima engkau. Engkau hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Boleh untuk update status besok pagi.
kau adalah setumpuk daging busuk untuk menjadi santapan cacing tanah. Dari tanah, berjalan di atas tanah, sibuk mengukur tanah, akan masuk ke dalam tanah, menjadi santapan cacing tanah. Langsung dikomen sama kawan, kau nyindir aku ya? Kita tidak ada maksud sindir menyindir. Tujuan kita tak lain tak bukan supaya ingat bahwa tanah yang kekal abadi. Nih, 30 tahun. Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu penguasa tanah? Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu tuan tanah? Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu tanda tangannya bisa membebaskan tanah? Siapa orang Batam 30 tahun yang lalu duitnya banyak bisa beli tanah? Apakah sampai hari ini dia seperti itu? Tidak. Tapi ada tanah yang kekal abadi. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. Wala yurasu, tak bisa diwariskan. Wala yubahu, tak bisa diperjualbelikan. Mana dia? Inilah dia tanah wakaf. Tanah wakaf. Selama ini orang kalau udah cerita tanah wakaf, bayangannya tanah kuburan. Al-Azhar punya tanah wakaf terluas di Mesir, lebih kaya daripada negara. Al-Azhar sama negara lebih kaya Al-Azhar. Disitulah kami bisa kuliah dari mulai sekolah dasar sampai sanawiyah azhariyah, S1, S2, S3. Zaman saya di Azhar 74 negara di dunia mengirimkan anak-anaknya gratis. Dari mana? Tanah wakaf. Di atas tanah wakaf dibangun rukonya untuk kepentingan umat. Di atas tanah wakaf dibangun rumah sakitnya kepentingan umat. Kawan saya suka makan cabai, mengunyahnya tak serius, bertumpuk biji cabai, terus sumbat jadi usus buntu. Diperiksa ke rumah sakit, sikit lagi mau meledak, bang, mati. Maka kata dokter, potong. Berapa biaya potongnya? 2000 pon kali 3.000 rupiah, 6 juta. Duit tak ada, krisis moneter. Anak Indonesia mau dipulangkan naik pesawat Hercules. Kenapa pesawat Hercules dikirim? Tak ada kursinya, tegak berdiri dari Kairo ke Jakarta macam naik metro mini. Sudah siap-siap mau pulang, tapi begitu ditunjukkan kartu Al-Azhar, oh mahasiswa Azhar, langsung gratis. Jadi mestinya di masjid ada ruko-ruko, ada rumah sakit, ada klinik, ada orang yang seumur hidup tak pernah ke masjid. Tapi begitu dia periksa istrinya di klinik di samping masjid, sampai waktu sholat, hayya 'alas shalah. Kata dokter SPAG, spesialis objek, Pak, azan berkumandang, silakan. Lalu kata dia, iya. Padahal seumur hidup tak pernah ke masjid. Terpaksa mau tak mau, suka tak suka, datang ke masjid. Mungkin itulah pertama kali dia dapat hidayah. Ada klinik, ada rumah sakit, ada. Yang saya cakapkan ini, Bapak Ibu tengoklah nanti di Mesir. Ini Universitas Al-Azhar, berawal dari Masjid Al-Azhar, di sampingnya ada Mustashfa Husain, rumah sakit Sayyidina Al-Husain, anak Sayyidatuna Fatimah, anak Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan otak kita itu terpikir buntu, masjid cuman tempat sholat, cuman tanah wakaf, pekuburan, matilah ini. Padahal ini adalah investasi akhirat. Orang paling bertuah di Batam adalah orang yang mewakafkan tanah, mendirikan masjid tanpa disebutkan namanya, ilal marhum almarhumah binti fulan bin fulan, sampai pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Mudah-mudahan rezeki kita berlimpah ruah, bisa untuk wakaf, infak, sedekah insyaallah. Amin. Kenapa Ustaz tekankan betul sedekah ini? Karena tadi kan sudah disebutkan oleh Pak Ketua Yayasan, masih perlu sekian miliar lagi. Saya paham, ada di antara Bapak Ibu yang mendengar sekian miliar tadi langsung naik darah tingginya, jantung koroner mulai kumat, mulai dalam hati, kok tahu begini tak datang aku tadi. Pasti ada yang namanya setan berbisik dalam hati, pasti ada. Jangan marah, jangan tersinggung, itu memang sudah SOS, standar operasional setan.
la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang menggoda mereka dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aimanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Pas datang mau bersedekah ke masjid Jami' al-Muhajirin, apa kata setan? Jangan kau sedekah, rumah kau belum selesai, iuran jilbab belum lunas. Banyak nih. Jangan kau sedekah untuk masjid, pikirkan juga anak kau yang SD belum tamat, yang SMP mau SMA, yang SMA mau kuliah, yang kuliah mau wisuda, yang wisuda mau S2, yang S2 mau kerja, yang kerja mau nikah, yang nikah istrinya mau melahirkan, yang melahirkan cucu masih kecil mau sekolah, sampai mati tak akan pernah sedekah. Kalau ditunggu lapang, orang tidak akan pernah sedekah. Sempat-sempatkanlah. Karena sampai masanya nanti kita mau, duit ada, tapi tak sempat. Kenapa? Karena sudah masuk ke liang ICU. Mau cepat aja ke liang lahat. Liang ICU belum mati. Kalau mati selesai. Ini setengah mati. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Judul lagunya Menghitung Hari. Apa kata dokter masuk ke ruang ICU? Bapak ibu sabar ya, tenang aja, insya Allah ini nggak sampai hari Jumat selesai gitu. Meleleh air mata. Masuk suara azan berkumandang dari menara masjid, suara sayup-sayup masuk ke ruang ICU. Hayya 'alal falah. Meleleh air mata. Untunglah ibu tuh solihah baik-baik. Sabar ya bang, sabar abang. Surat tanah udah kuamankan bang. Andailah ibu tuh tak solihah, sudah mau mati pun tetap dimarahinya juga di ICU. Itulah dulu tuh sehat selingkuh. Sekarang rasakan mampus kau. Hari ini bapak boleh tersenyum, malam ini ibu boleh tertawa, tapi nanti malam pas terbangun, betul juga kata Ustaz. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, hari berganti musim berubah, kita ini makin muda atau makin tua? Makin tua. Yang makin muda itu cuma saya, bukan kata saya, jamaah yang bilang. Kita ini makin tua. Yang tua jangan putus asa, yang muda jangan bangga. Berapa banyak yang muda dikatakan sehat, jogging, habis jogging mati. Berapa banyak yang tua sudah diponis dokter, katanya umurnya tak lama lagi, sampai sekarang tak mati-mati, dokter itu pula duluan mati. Umur dalam kuasa Allah. Itulah mengapa selesai sholat kita yakinkan diri kita, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 5 itu tanamkan dalam jantung, 3 kali diulang, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku, kau yang punya kekuasaan, walahul hamdu, kau yang punya puja-pujian, yuhyi, dia yang menghidupkan, wa yumit, dia yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Makanya imam membaca itu kuat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang banyak imam tak bersuara lagi. Selesai sholat, anak-anak ini nanti tak tahu apa bacaan selesai sholat. Balik dia dari masjid ditanya sama ayahnya, di mana kau tadi sholat nak? Di masjid. Apa kata imam itu? Tak tahu dia bacaannya. Itu maka imam membaca jahar untuk mengajar makmum di belakang. Subhanallah, 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 alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi masjid tidak hanya pendidikan non formal,
Di dalam itu ada pengajian kultum zuhur, pengajian subuh, pengajian duha, pengajian wirid yasin ibu-ibu sore Jumat ba'da asar, pengajian anak dari maghrib ke isya. Tapi kita tak bisa paksakan orang, maka mesti ada lembaga pendidikan di dekat masjid. Ini memang masjid model bagus sekali, cantik bangunannya. Kantor guru SMP IT Nurul Muhajirin. Daftarkan anak Anda segera untuk tahun ajaran 2022. Yang sudah mendaftar alhamdulillah, yang mau mendaftar insya Allah, yang sudah dikasih tahu tak mau mendaftar, siap-siap anak Anda menjadi pecandu narkoba. Yang saya sampaikan ini fakta, data atau hoax. Terserah Bapak Ibu mau percaya atau tidak. Kalau dimasukkan dia ke sekolah agama, apa makna Islam terpadu, memadukan antara sains teknologi dengan pendidikan agama. Di sini dia belajar fisika, kimia, biologi, matematika, bahasa Inggris, tapi juga dia belajar akidah, akhlak, Quran hadis, fikih, bahasa Arab. Sehingga nanti kalau dia tamat SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, dia mau ke Mesir bisa, karena di kepalanya ada 5: bahasa Arab, akidah, akhlak, Quran hadis, fikih, supaya tahu dia bagaimana fardu kifayah memandikan jenazah, supaya tahu dia mana rukun, mana syarat, mana wajib, mana sunat muakkad. Kadang dari pertanyaan jamaah ini kita tahu ini orang tak mengaji. Ustaz, ada yang mau saya tanya Pak Ustaz. Apa namanya? Gimana kalau kita sholat nggak baca Allahu Akbar kabiro? Tak tahu dia mana sunat muakkad. Tapi saya tidak pernah jatuhkan mental dia depan orang banyak. Dia udah mau ke masjid, sudah alhamdulillah. Jangan-jangan itu pertama kali dia masuk masjid. Hari ini orang sibuk dengan narkoba, orang sibuk dengan zina, orang sibuk dengan mabuk, diskotik, judi online, game online, PlayStation. Orang mau ke masjid, alhamdulillah. Tapi masjid sempurna, paripurna, ada bangunannya, ada 2 lantai, 3 lantai, cantik, ada gedung B, ada. Karena kalau masjid ada sekolahnya, anak-anak pasti zuhur berjamaah, asar berjamaah. Saya tak sanggup berpisah dengan anak. Kalau di pesantren boarding school tak sanggup Pak Ustaz. Jangan boarding school. Kita di perkotaan masukkan saja full day. Pagi pas mau kerja singgahkan anak, sore pulang kerja jemput anak. Anak-anak ini energinya berlebih, tenaganya plus bonus. Kalau dia pulang jam 12, dia cabut ke mall, dia jalan-jalan ke pinggir laut, apalagi Batam cantik, banyak tempat hiburan. Tapi kalau dia belajar sore, belajar agama, habis asar dia pulang, baterai tinggal 5 watt lagi. Begitu pulang dia langsung menguap ke tidur. Selesai. Kalau tidak dia akan cabut, pergi dari rumah pakai jilbab panjang, di tepi jalan pacarnya sudah siap menunggu, bawa motor pergi ke tepi laut, angin kencang, gembung, pulang-pulang berbadan 2. Na'udzubillah. Jadi cara yang paling efektif untuk mendidik generasi masa depan, membangun peradaban Islam, karena memang judul tausiah kita malam ini membangun masjid, menata peradaban madani. Madani itu mesti paham kita. Kenapa nih madani? Karena yang punya masjid ketuanya namanya Muhammad Dani. Oh, bukan itu. Madani itu artinya Al-Madinah Al-Munawwarah, supaya Batam ini modelnya bukan Hong Kong, modelnya bukan Las Vegas, modelnya bukan Eropa. Anaknya boleh sekolah ke Inggris, cucunya boleh sekolah ke Sorbonne Prancis, boleh ke Harvard, boleh ke Cambridge, tapi hatinya tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana ada sekolah di Madinah Pak Ustadz? Nabi selesai sholat, dia duduk, sahabat berkeliling. Sahabat yang berkeliling duduk membulat itu namanya halakoh. Halakoh artinya ustadz duduk, ulama duduk, kiai duduk,
jamaah berkeliling. Di dalam satu masjid bisa 5 halaqah. Di sudut sana halaqah tafsir, di sudut sana halaqah hadis, di sudut sana halaqah tasawuf, di sudut sana halaqah fikih, di sudut sana halaqah sastra Arab. Dari halaqah inilah berubah menjadi universitas. Universitas tertua di dunia, Al-Azhar, berawal dari halaqah menjadi fakultas usuluddin, fakultas syariah, fakultas sastra Arab, fakultas dirasat Islamiyah, bahkan mulai masuk fakultas umum, fakultas handasah, fakultas kuliatut tib, fakultas kedokteran, fakultas kuliatut tijarah, fakultas bisnis. Berawal dari masjid menjadi universitas, bukan universitas nggak punya masjid. Sarjana S1 S2 profesor tapi tak sholat. Ketika ditanya, Pak Prof nggak sholat, sholat hanya untuk anak SD aja. Dianggapnya nanti kalau mati yang ditanya malaikat ijazahnya itu, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat adalah sholat, bukan somat. Sholat yang akan ditanya. Idza saluhal amalu kullu. Kalau sholatnya benar, maka amalnya akan benar. Di sini dia dididik SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, bolak-balik kelas masjid, zuhur asar, dididik dia menjadi imam. Duha dipraktekkan. Ustaz, boleh sholat duha berjamaah Pak Ustaz? Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Begitu kata Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhazzab. Murid-murid sekalian, kita pagi ini sholat duha berjamaah sekali-sekali untuk mengajarkan mereka bagaimana praktek sholat duha. Besok Jumat pagi kita praktekkan sholat sunat tasbih berjamaah untuk mempraktekkan. Hari Jumat mereka sholat Jumat bersama, ada gurunya, dia lihat kawan-kawannya, maka itu menjadi kenangan yang luar biasa. Jadi saya yakin dan percaya malam ini ada hadir pengurus yayasan, ada pengurus masjid, maka Masjid Jami' Al-Muhajirin sebagai salah satu model contoh yang bisa diambil pelajaran dari arsitektur bangunannya, dari letak strategisnya, dari gaya parkirnya, dari bangunan sekolahnya, studi banding datang mengambil pelajaran, tapi tidak ada yang sempurna. Tak ada sempurna. Bangunan yang tak pernah selesai adalah bangunan masjid. Masjidil Haram pun tak selesai sampai sekarang. Kurang kaya apalagi pemerintahan Saudi Arabia. Digali tanah keluar minyak. Tempat kita digali tanah keluar lumpur tak kering-kering. Masjid tidak pernah selesai. Jadi kalau ada bangunan masjid selesai, maka berarti sudah tamat riwayat. Masjid-masjid yang kecil ingin besar, masjid sudah besar ingin 2 lantai, tapi semen, batu kerikil, batu bata, besi-besi, seng-seng tidak boleh di tempat lain, karena dulu akadnya adalah wakaf dan wakaf tak boleh hilang. Kalau dia dijadikan sebagai lantai, batu bata keramiknya hancur dijadikan sebagai lantai, balik lagi ke masjid. Tapi ini atap seng tak bisa dipakai Pak Ustadz, mesti kami jual. Duitnya tetap balik ke masjid, karena kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi orang-orang tua kita yang pernah menyumbangkan tiang, lalu kemudian ketika renovasi, anak cucunya kemudian datang, Pak Ketua Yayasan, Pak Ketua Masjid, silakan kalian pugar masjid ini, tapi tiang atukku jangan kalian tumbangkan. Tumbangkan aku dulu, baru tumbangkan tiang ini. Ini menjadi masalah. Maka ketika renovasi Masjid Nabawi, Utsman bin Affan ketika itu khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman, datang sahabat,
bagaimana dengan kayu-kayunya, bagaimana dengan pelepah kormanya, bagaimana dengan batu-batunya? Utsman membacakan hadis, man bana masjidan, siapa yang sudah bangun masjid, banallahu mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat di surga. Jadi andai tiang nanti direnovasi, ada lantainya, balik menjadi lantai. Andai yang mesti terjual, maka duitnya tetap balik ke masjid. Itulah yang membedakan antara wakaf dengan sodakoh. Kalau sodakoh boleh habis, sodakoh lilin habis, dibakar lilin. Lilin yang tak habis cuma satu, lilin ulang tahun, satu lagi lilin babi ngepet. Aku sedekahkan lilin sebanyak 3 kotak, dibakar, mati lampu, habis. Maka lilin tidak wakaf. Tapi akad semen, batu kerikil, batu bata, ini adalah akadnya wakaf. Dia mesti mengalir sampai pada hari kiamat. Kami ini Pak Ustadz tak kaya, duit kami tak banyak, apa yang bisa kami berikan? Likulli sulama minkum sodakoh. Setiap tulang-tulang ini ada sodakohnya. Datang kemari bersodakoh memikul semen, ikut ngecor, ikut memasang batu kalau pandai. Kalau tak pandai jangan, nanti menambah beban tukang. Kami ibu-ibu Pak Ustadz, kami tak bisa ikut, bagaimana? Ibu pandai buat bakwan, bawakan ke sini agak 3 kontainer. Bawakan teh manis, jeruk, segala macam, bawakan semua. Itu pun tak ada Pak Ustadz, doakan dari rumah. Tapi katanya senyum sodakoh. Ibu tak boleh senyum ke laki orang, nanti bininya mengamuk. Tabassumika fi wajhi akhika sodakoh. Yang laki-laki datang mengasih motivasi, mantap kalian, ku tengok udah dekat mirip dengan gambar, mudah-mudahan kubahnya cepat tegak berdiri, bangkitkan semangat pengurus, menyenangkan hati. Jangan, sudahlah tak ngasih tanah, tak ngasih semen, tidak menyenangkan hati. Ketika masjid udah selesai, datang petantang petenteng, nampaknya kubahnya miring ini. Kalau ada orang model begini, jangan marah, jangan ngamuk, bawa aja dia ke atas. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang namanya jenis manusia-manusia begini ini tetap ada. Karena kalau dia tak ada, siapa yang mau mengisi neraka jahanam? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membangun masjid adalah membangun peradaban. Dan kota-kota besar di Indonesia itu dibangun oleh ormas. Apa maksud Ustadz ormas? Orang masjid. Orang masjidlah yang membangun itu. Pergilah, tunjukkan saya nama kota-kota di Indonesia. Pontianak, saya baru pulang dari Pontianak. Sebelum ke Batam, Pontianak. Pontianak itu ada sungai terpanjang di Indonesia, namanya Sungai Kapuas. Di tepi sungai Kapuas ada masjid, sampai hari ini tegak berdiri, dibangun oleh Habib Abdurrahman bin Husain Al-Gadri. Dibangunnya masjid, dibangunnya Istana Al-Gadriyah. Dua-duanya ada sampai sekarang. Istana fid dunya hasanah, masjid fil akhirati hasanah. Saya cuma mau ngasih tahu, saya sudah pernah ceramah di dua-dua tempat. Pergi ke Medan, Sumatera Utara. Ini Medan Boh, ada Istana Maimun, ada Masjid Al-Masun. Menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan ada istana. Tepat di depan masjid, kuburan tengku-tengku, raja-raja, sultan-sultan. Mengapa orang Melayu suka berkubur di dekat masjid? Karena setiap orang lalu lalang pasti mendoakan dia. Di depan ada kuburan, pas mau masuk masjid, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum larhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pas keluar dari masjid, assalamualaikum ya ahlan diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun, irhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin, nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Pak Ustadz, saya tak mau sholat ke situ karena di situ ada kuburan. Sholat di masjid ada kuburan emang masalah buat lo? Tak bisa dia bedakan antara 3. Masalah di masjid ada kuburan, ini mesti dibedakan antara 3. Pertama, sholat ke kubur. Ini kubur, sholat dia ke kubur.
Yang kedua, menjadikan kubur sebagai masjid. Ini kubur Abdul Somad. Setelah itu kemudian diratakan pakai traktor, dibangun masjid di atas kubur, namanya Masjid As-Somad. Itu yang dilarang. Apa kata Nabi? La'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, karena merubah kubur jadi masjid. Masjid Nabawi Pak Ustaz? Masjid Nabawi bukan diratakan kubur Nabi lalu dibangun masjid di atas. Enggak, kubur Nabi tetap ada. Jadi kalau ada orang mengatakan jangan sholat di masjid yang ada kuburannya, musyrik, tak ada pahalanya, berarti semua jamaah haji dan umroh yang sholat di Masjid Nabawi itu tak ada yang sah sholat arba'innya, karena di situ ada makam. Oh, kalau Masjid Nabawi tak apa-apa, karena itu makam Nabi. Di samping makam Nabi itu dua orang tak Nabi, Abu Bakar bukan Nabi, Umar pun bukan Nabi. Oh, kalau sahabat Nabi tak apa-apa. Banyak kali cerita kau. Jadi yang tak boleh itu adalah meratakan kuburan, dibangun masjid di atasnya. Adapun sholat di masjid, di sampingnya ada kubur, di sampingnya ada kubur. Pergi ke masjid tua di Pekanbaru, dibangun tahun 1762 oleh Sultan Abdul Jalil, dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Abdul Jalil. Di samping ada makam seorang Habib yang menikah dengan anak gadis Sultan Siak, namanya Sayyidi Al-Habib Usman Shahabuddin. Istrinya di samping Tengku Embung, dan ada makam, ada dindingnya, ada jalan pemisah, masjidnya pun berdinding, maka tak masalah. Maka ini menjadi kehebohan di tengah masyarakat. Akhirnya orang ke masjid ini mau mencari ketenangan. Di kantor dia tak tenang, ditekan atasan. Di jalan dia kena razia pula tadi. Mau pulang ke rumah pun repet tak selesai-selesai. Dia mau ke masjid mencari ketenangan. Sampai di masjid dibid'ahkan, difasikkan, didolalahkan, difinarkan. Lama-lama nanti jadi gila ini orang. Aku ke masjid ini mau mencari ketenangan. Makanya kalau ada orang tertidur mendengar ceramah, itu berarti hatinya tenang. Kenapa Ustaz kalau ceramah itu Ustaz tengok keliling kanan kiri? Saya mau menengok berapa orang yang menguap. Tapi sekarang tak bisa lagi dipraktekkan karena orang pakai masker. Tetap protokol kesehatan, karena Covid belum berakhir. Kabarnya dia akan datang lagi membawa ibunya, namanya Omikron. Kalaupun sekarang nampaknya aman, karena memang akhir tahun awal tahun dia tak datang. Nanti dia datang pas mau sholat tarawih. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu prediksi aja. Mudah-mudahan nanti kita tarawih dia tak ikut. Subhanal malikil ma'bud, subhanal malikil mawjud, subhanal malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun qudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh. Mudah-mudahan nanti kita bisa tarawih di sini bersama insyaallah. Amin. Hadirilah tarawih bersama dengan Ustadz Abdul Somad online. Bertahun-tahun kita online nih sudah. Khawatir kita nanti dipanggil malaikat, silakan masuk ke dalam surga. Pas mau sampai pintu online, bodoh. Siapa yang hadir majelis ilmu insyaallah masuk surga tidak online. Kepada gubernur, bupati masuk surga kata malaikat. Pas datang gubernur kata malaikat yang mewakili aja. Masuk Pak asisten, masuk Pak staf ahli. Nah, itulah enaknya jadi wakil-wakil. Nah, itu menyenangkan hati yang mewakili gubernur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, indahnya pertemuan di masjid. Ayah, ya, di mana ayah jumpa sama emak dulu? Usah kau tanya.
Rupanya jumpa di diskotik. Itu siapa ya? Itu kawan ayah. Di mana jumpanya dulu? Itu kawan ayah sama-sama panitia dulu di Masjid Jami Al-Muhajirin. Cantik apa tak cantik? Cantik, indah ceritanya. Itu kawan ayah? Ya. Ayah udah lama berkawan. Oh, udah 40 tahun kami bersama. Kenalnya di mana? Sama-sama Sakau kami dulu. Sab'atun yuzilluhumullah. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada tempat bernaung, hari itu tak ada atap, hari itu tak ada tenda, hari itu tak ada payung, tapi dia tetap bersama. Siapa dia? Rajulani, orang-orang tahabba fillah, berkasih sayang karena Allah, ijtama'a alaih, berkawan karena Allah, wa tafarraqa alaih, berpisah pun karena Allah. Berkawan karena Allah di masjid rumah Allah, berpisah karena Allah karena malaikat maut datang mencabut nyawa, menetes air mata, diantar sampai ke liang lahat, didoakan Allah maghfirlahu warhamhu, dibacakan talqin mayat. Maka setelah meninggal pun tetap dibacakan Al-Fatihah. Begitulah kita membangun persaudaraan di Masjid Jami ini, insya Allah. Orang kalau dia ahli masjid, kalau sampai dia tengok kawan tak datang, Assalamualaikum warahmatullahi, tak ada siapa. Tempat tuh biasanya tak pindah-pindah. Di sudut sana Syanu, di sudut sana Syanu. Begitu tak ada, langsung dia cari, ketuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Canu kemana? Sakit, didoakannya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirwafi, Bismillahirkafi, Bismillahirmu'afi. Zaman sekarang orang tak mau tahu, mau tunggang langgang, mau mati, lantang, pantai, antam kromo, sesuka hati kaulah. Orang sekarang kalau tidak ke masjid itu bukan karena sakit, bukan karena keluar kota, tapi karena rezekinya bertambah. Dulu waktu rezeki macet 5 kali ke masjid. Sudah agak lancar Jumat aja, itu pun khutbah ketinggalan. Sudah mulai agak lancar kaya raya, setahun 2 kali Idul Fitri, Idul Adha, itu pun datang mau ngambil kupon aja. Betapa kita sudah meninggalkan masjid. Tapi malam ini Masya Allah, jangan ajarkan jamaah Al-Muhajirin untuk tentang meramaikan sholat berjamaah. Mana buktinya? Dari mulai turun tadi disambut di bawah, sebelum kaca mobil dibuka, pintu dibuka tadi, kelempang, rasa-rasa mau macam walimah rasa saya tadi. Tengok ke atas, Masya Allah, sampai ke dalam, rupanya dari luar masjid, masuk masjid, keluar balik. Tak pula di dalam masjid acaranya, khusus untuk ibu-ibu saja di dalam, bapak-bapak di luar masjid, pembagian yang luar biasa. Maka kebersamaan kita di Masjid Jami ini, setan sudah putus asa menengok kita ramai. Begitu setan menengok, kata setan, mak stres aku, kata, sakit kepala aku, udah bolak-balik kurayu jangan ke masjid, datang juga orang ini ke masjid. Ini ucapan Ustadz ini, Ustadz ngada-ngada atau ada hadisnya? Ada dalam Sunan Tirmidzi, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasai, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Kitab yang kelima, Sunan Tirmidzi, inna syaitana qad ya'isa an ya'mudahul musallun. Menengok orang sholat, maka setan sudah putus asa. Walakin, tapi dia masuk dari pintu yang lain, fit tahrish, dia masuk lewat pintu permusuhan. Jangan sangka orang kalau sudah masuk masjid tak digoda setan. Setan masuk menggoda lewat permusuhan. Ada saja salah orang kalau sudah dalam masjid. Imam ada yang salah. Cuman imam nih? Imam nih mantap, tapi itulah huruf H-nya itu kurang tepat aku dengar. Padahal dia pun baru Iqra 5. Macam mana nampakmu Masjid Jami Al-Muhajirin nih? Masjid itu mantap. Kemarin udah disampaikan Ustaz Somad, menaranya, arsitekturnya. Tapi kulihat masalah pembukuan kurang transparan. Padahal andai dia dudukkan di situ, tak juga selamat. Maka perlu transparansi, diumumkan dalam running text, diumumkan oleh pengurus masjid kepada jamaah Masjid Jami Al-Muhajirin sekalian. Adapun pembangunan masjid kita sampai pertanggal sekian bulan Februari tahun 2022, hutang kita ada sekitar 10 miliar. Jamaah pun langsung
lewat kotak sedekah itu boleh ditiru. Begitu udah lewat lalu dia bangun. Dia tak tahu kotak itu ada 5 lagi belum lewat. Jadi kalau ada di masjid orang sikut menyikut, sindir menyindir, itu memang sudah kerja setan. Sampai kapan setan ini berhenti Pak Ustaz? Belum ada hadis menyebut setan pensiun dini, belum ada menyebut setan taubat. Sampai kapan? La ughwiyannahum, aku akan goda manusia madamat arwahuhum fi ajsadihim, sampai ruh keluar dari jasad. Jadi kalau ada nanti jamaah Masjid Al-Muhajirin mengatakan aku ini udah tak digoda setan lagi, berarti ruh sudah keluar dari jasad. Nanti begitu ruh keluar dari jasad, akhir kalamnya husnul khatimah, la ilaha illallah, nampak tersungging senyum di bibirnya karena dia sudah selesai dari godaan setan. Saya dulu waktu almarhumah emak saya masih hidup dipanggilnya, sini kau mesti banyak berselawat, banyak berzikir. Kenapa gitu mak? Goda setan. Aku nih ustadz mak, setannya ustadz juga kata. Logika orang tua berpikir. Ibu jangan pernah berhenti menasihati anak, bapak jangan pernah berhenti. Dia udah dewasa. Tidak ada istilah dewasa, karena setan suka mendatangi orang dewasa. Anak-anak setan tak mau dia datang. Kenapa? Karena anak-anak ini catatannya belum ada. Pas mau setan, ada satu setan yang setan agak-agak bodoh lah, mau didekatinya anak-anak. Kata yang satu lagi, kau bodoh kali, jangan kau goda, dia tak ada catatannya. Ayahnya aja datangi, kata setan. Jadi kalau ada orang mengatakan tak perlu dinasehati, tak perlu dimasukkan sekolah agama, dia sudah dewasa. Yang banyak melakukan kesalahan itu anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa yang ditangkap oleh Inspektorat Badan Pengawas Keuangan itu anak-anak atau orang dewasa? Orang dewasa, orang yang sekolah, intelektual, kejahatan intelektual. Maka di masjidlah kita mendengarkan nasihat watawasau bil haq watawasau bis sabr. Hari Senin malam Selasa akidah sifat 20. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat. Ilmun hayat sama basar kalam. Selasa malam Rabu fikih, khususkan fikih ibadah, toharoh, air suci mensucikan, wudu, rukun, syarat, wajib, sunat, fikih puasa, fikih sholat, fikih akikah, fikih kurban. Hari Rabu malam Kamis belajar tafsir. Tafsir Jalalain paling singkat, paling pendek perkata Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Hari Kamis malam Jumat tak ada pengajian, wirid Yasin. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca surat Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Tapi katanya Pak Ustaz malam Jumat baca surat Al-Kahfi, sahih. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, malam Jumat, petang Jumat, sore Jumat, adha'a lahu min nur, dia diterangi cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Lalu kemudian hari Jumat malam Sabtu mengkaji hadis paling sikit pendek, hadis arba'in, 40 hadis. Hadis pertama innamal a'malu binniyat, disusun oleh Imam An-Nawawi, meninggal tahun 676 Hijrah. Hari Sabtu malam Ahad pengajian tabligh akbar supaya dikunci anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu tidak keluyuran malam Ahad, malam libur, ngaji ke masjid. Ini kalau diatur berkulikulum begini, orang-orang yang dulu tidak sempat nyantri, tidak sempat ke pesantren, tidak dapat pendidikan agama, dia bisa mengulang lagi. Direkam. Pengajian-pengajian ini direkam, libatkan anak-anak muda, remaja masjid untuk membuat channelnya Masjid Jami Al-Muhajirin channel. Followernya nih udah ada channelnya nih. Belum? Andai ada channelnya, malam nih bisa langsung bertambah subscriber.
Bapak keluarkan handphonenya semua, buka channel Masjid Jami Al Muhajirin Batam channel. Sudah dapat? Ya, subscribe, ya, pencet loncengnya, kering-kering, udah selesai. Setiap ada pengajian, masuk langsung. Setiap ada ajakan streaming, memanfaatkan multimedia. Karena kalau tidak masjid buat, anak-anak kita akan diambil oleh aliran sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik, macam-macam aliran yang ada di YouTube. Kalau zaman dulu TV, masih syukur TV dikontrol oleh Komisi Penyiaran, Badan Sensor Film Nasional. Tapi zaman anak kita sekarang sudah tak ada sama sekali sensor, channel-channel YouTube sesuka hatinya. Maka anak muda ini dikelola, dibuat pelatihan khusus pagi Ahad, dibuat kajian anak-anak muda. Karena anak muda tidak mau mengaji sama orang tua. Kenapa kalian tak mau datang pengajian? Gak mau Pak Ustadz, pengajian sama bapak-bapak isinya cerita mati aja. Pengajian kita subuh ini adalah malam pertama di alam kubur. Dia mau bagaimana bahaya narkoba, bagaimana cita-cita ke depan, bagaimana manajemen ekonomi keuangan mahasiswa, bagaimana meraih sukses, dihadirkan narasumbernya, bagaimana bisa jadi DPD, bagaimana bisa jadi DPRD, dihadirkan narasumbernya Babin Kantipmas, Babinsa, cerita bagaimana supaya jauh dari narkoba bersama dokter, dari libatkan BNN Badan Narkotika Nasional khusus untuk anak muda, penyelenggaraan jenazah hari Ahad pagi libur, penyelenggaraan jenazah bawa anak muda, yang orang tua tak usah karena dia yang mau dimandikan nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah yang saya sampaikan ini kalau kita amalkan, maka Masjid Jami Al Muhajirin Batam akan menjadi sumber peradaban Islam sampai hari kiamat nanti insya Allah. Kita ini sudah tua-tua, ibarat pohon kayu sudah mulai menguning, layu dan akan mati, tapi ada tunas-tunas hijau pelanjut di masa akan datang. Qorinya tadi membaca Quran anak muda, sari tilawahnya pun anak muda. Seakan-akan Masjid Jami Al Muhajirin mau ngasih tahu Ustaz Somad, wahai Ustaz Somad, tengoklah anak-anak muda kami hebatnya baca Quran. Yang muda aja begitu baca Quran, apalagi yang tua tuh. Kalau tak percaya, teslah. Insya Allah. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. 70 menit kita bersama bernilai amal soleh untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan istiqomah iman dan Islam, anak-anaknya menjadi penghafal Quran, Batam Kepulauan Riau menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pembangunan masjid segera selesai, terbuka pintu rezeki hati kita untuk berwakaf, berinfak, bersedekah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, pemimpin kita adil dan amanah, rakyatnya pula sejahtera. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.